santun, punya adab yang bagus. Seneng mboten? Duwe anak sing luwih ngerti agama daripada ngiyali seneng mboten? Wonten kabar ana anak umur 3 tahun niku fasih bahasa Arab. Istimewa mboten iki? Wonten anak umur 5 tahun fasih bahasa Inggris. Apik mboten niku? Ya karena anak itu lahirnya di Arab. Nggih. Anak itu lahirnya di Inggris. Ketika Anda kepengen anak-anak yang bagus, tentunya Anda memilih sekolah yang bagus. Nggih. Kalau di anak didik kita, kalau kita memilihkan sebuah sekolah yang tidak sesuai yang kita harapkan, jadi nanti aku kepengen ke Solo tapi numpak bisa neng Purworejo, gitu. Dan tadi kan pengen, anaknya kepengen Tamadu, kepengen ini di sekolah kan sekolah jantan. Setidaknya kita ada pondasi agama. Gimana kok DMI? Atau beten boten DMI di negeri pasti ada. Madrasah itu akan lebih memberikan peluang ajaran agama lebih banyak daripada di sekolah yang lain. Kalau Anda kepengen anaknya punya kelebihan yang lain, tentunya ke dalam agama dan akal yang bagus, tentunya Anda semuanya sudah tepat menyekolahkan anak-anak di MI atau sekolah-sekolah yang beryayasan agama Islam. Gimana? Para bapak ibu sedaya kita hormatan, level matur mangke sekedhik mawon. Ingkang paling bagen ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Kula nate menulis sebuah buku sing tulisan kula niku rada frontal. Beberapa tahun yang lalu ketika kita sekolah di SD yang kita katakan rajin pangkal pandai, napa lanjutkan apa Bu? Hemat pangkal kaya. Sudah pernah dipakai? Saya pernah menulis buku 100 halaman. Hemat rajin pangkal pandai, sedekah pangkal kaya. Justru kalau kita harus kaya, iso mbali sekolah tekan universitas yang terbaik, jenengan harus kaya. Sakniki jenengan sudah kaya napa dereng? Nek jenengan mulai dereng kaya niku wah masya Allah. Jenengan tasih ingat orang tua Anda. Kula yo kelingan zaman kula MI, kula alumni MI, Pak. Ini nek teneng desa sarapane tiwul, Pak. Sego jagung. Sakniki mboten nenten wali murid menika sing nyarapi putrane sego jagung tiwul. Malah mboten sarapan nggih alhamdulillah. Rumiyin nek tindak sekolah berjalan kaki sakniki malah nyepeda, bahkan motor, bahkan dianter. Rumiyin sak kampung dereng mesti ana sing di mobil, sakniki panjenengan wis do di mobil. Dulu rumah-rumah itu gede, untuk bikin kelopian. Sekarang rumah sudah bagus. Ketika sampean wis duwe ngoten niku kok jenengan ora muni lebih kaya daripada orang tua Anda, nyuwun sewu. Gimana? Dengan ketentuan ini berarti Anda semua hari ini kaya. Gimana Bu? Nggih Pak. Bapaknya Dewi itu kan jadi melaku Pak. Kadang pakaian itu siji itu tinggi ya itu seperti ini. Sekarang saya katakan bahwa setiap hari kita bahkan apapun acaranya kita berganti pakaian. Nah, ini artinya kita kondisi kaya. Kalau kita sudah punya kawan berhadapan dengan orang-orang yang pola pikirnya kaya, orang-orang yang pola pikirnya maju, saya senang Pak. Tapi ketika nanti di daerah-daerah yang tertentu yang masih banyak pembinaan itu lematur ya kurang los loh. Tapi ketika mereka teman ini kepengen suatu kemajuan yang lebih baik, lo cocok matur Pak. Biasanya seperti ini hal-hal yang harus kita lakukan. Untuk mengawal ini beberapa hal yang harus kita sampaikan wonten setunggalipun hadis populer. Idza matal insanu in qata'a amaluhu ila salatin. Sadaqatun jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladun sholihan yad'ulah. Kalau anak Adam, kalau seorang manusia itu sudah meninggal, ini semua amalannya pasti dihentikan. Wong sing ahli tahajud
nek meninggal ora iso tahajud. Sing ahli puasa Senin Kamis nek meninggal tidak bisa puasa Senin Kamis. Sing ahli deres Quran ketika jelas dongeng tidak bisa deres Quran lagi. Tapi ono ganjaran-ganjaran sing nanti ketika kita sudah meninggal ini justru kita akan deposit, Pak. Ya minimal nomor 1, sedekah jariah. Nggih mboten? Sedekah jariah ki opo ora ngoten nggih. Napa, Pak? Infak teng masjid apa napa, Pak? Versi jenengan apa sedekah jariah ini? Versi banyak orang sedekah jariah adalah infak di masjid. Untuk membangun masjid itu tidak salah. Tapi salah satu beberapa sedekah jariah ini juga banyak di versinya lain. Nanti akan dibahas. Dari pondasi ini saya pernah menulis buku Sedekah Pangkal Kaya. Dan ini jaminan. Karena sedekah pangkal kaya ini sesuai Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amalum fi sabilillah kami salihabatin ambatas sab'ar sana bila fi kulli jublatin ya'tu ahba. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang bersedekah ini adalah perumpamaannya seperti orang menanam sebuah biji. Satu biji ini nanti akan menjadi 7 tangkai. 7 tangkai ini setiap tangkainya nanti akan tumbuh menjadi 100 buah. Dan Allah pasti akan mengganda-gandakan sesuai yang Allah kehendaki. Kurang lebih ngoten niku, Pak. Niki Al-Qur'an ngendikan Gusti Allah teng surah Al-Baqarah. Tapi paling penting dengan Quran ini kalau kita yakin nek cara gambar ilustrasinya ngeten, Pak. Nandur gabah siji tukule pange 8, Pak. Setelah tukul pang 8, setiap pang-pang tadi setelah terubus tadi akan jadi 100 wuli. Berarti satu biji yang kita sedekahkan ini akan menjadi pinten, Bu? Dadi pinten? 700 batang. Satu biji ini akan menjadi 700. Ini ngendikane Gusti Allah. Kalau kita sudah yakin dengan alat tersebut, kita mengeluarkan sedekah dimanapun untuk jalan Allah, ini no problem. Karena apa? Ini akan menjadikan apa yang kita sedekahkan akan menjadi kaya. Nanti ki, paham ki? Apapun yang akan kita berikan kepada untuk kemasyarakatan umat untuk sejalan Allah, ini akan menjadi kaya. Jadi kita infak 1000, kalkulasi matematikanya kita 1000 kan dumete kelong, Pak. Yo kita ramatur 1000 lah. 100.000 mawon nggih. Kita mau 1000 wis kedaluwarsa nggih. Kita matur 100.000 ini kalkulasi matematika kalau kita masukkan dalam kotak amal, kalau kita sumbangkan kepada yayasan, kalau kita berikan untuk membiayai anak-anak, tadi kepengen biaya apa, Pak? Pembiayaan sekolah nggih. 100.000 yang kita berikan yayasan, kita berikan anak-anak sebagai sebuah jalan menuju jalan kebaikan. Ini insya Allah tumbuhnya menjadi pinten, Pak? 100.000 dikali 7 berarti itu berarti 7 juta nggih, Pak. Dibantu gitu, Mbak. Iya. Ini hukum alam, hukum Al-Quran bahwa apapun yang kita infakkan di jalan Allah akan menjadi 100 kali lipat, 700 kali lipatnya. Ini sudah hukum alam, hukum Al-Quran, dan ini pasti. Yang tidak pasti karena kita masih ragu, masih pakai kalkulator. Dit 100.000, nek tak nggo bayar anak, nek tak sedekahkan kepada yayasan, engko rekeningku kelong 100. Sebenarnya itu tidak, justru akan menjadi kaya. Makanya pagi hari ini kami pengen membahas supaya teman-teman semuanya bagaimana culur awal nek nggo mbiayai sekolah anak aja sithik. Nek infak kotak jenengan ngeten iki ya, teng kotak. Biasanya jenengan sing klitik napa sing lempitan, Pak? Ini ketika Anda sudah yakin, biasanya ketika ada kotak mubeng, ini biasanya kita mengambil ojo sing anu, Pak, sing rada kandel didik lah. Kenapa? Kita yakin bahwa apa yang kita sedekahkan ini akan menjadi 700 dan kita menjadi kaya.
Jadi di balik infak jenengan, di balik sedekah jenengan, kita akan diganti oleh transaksi dengan Allah akan menjadi 700 kali lipat. Ini transaksinya sama Allah. Wa tijaratan lan tabur. Jadi semua yang kita infakkan menjadi transaksi kepada Allah dan tidak akan pernah rugi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah menulis sedekah ke pangkalan, salah satu ada beberapa landasan. Pada zaman Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ini ada seorang sahabat. Sahabat itu namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi sudah sampai ke Madinah, ini Abdurrahman bin Auf baru nusul ke Madinah, datang belakangan. Abdurrahman bin Auf niku tidak membawa apa-apa, yang dibawa hanya yang saya cara basa Jawa tok jimiji. Apa yang dikenakan itulah yang dibawa. Tidak membawa satu harta pun yang dibawa ke Madinah. Suatu saat di Madinah ini disambut kaum Ansor. Di Madinah sudah terkondisi orang-orang Madinah, Pak, kula duwe unta 10, ya paron. Pak, saya punya sawah rengkota, ayo paron. Ini orang-orang kaum Ansor yang di Madinah sudah mengatakan bahwa akan diberikan sedekah. Tapi Abdurrahman bin Auf pola pikir yang berbeda. Dengan dasar ayat Quran tadi, Abdurrahman bin Auf diaplikasikan dan tindakan. Saya matur nuwun, saya tidak akan meriah, tetapi tunjukkanlah di mana ada pasar. Nah, itu Abdurrahman bin Auf datang ke pasar, ngewangi Pak. Di awal kita masih, waktu itu kita dodol susu Pak, susu unta atau keju. Dengan berjalannya waktu dengan pondasi ini, Abdurrahman bin Auf setiap seminggu sekali tidak pernah berhenti sedekah, walaupun nek riyen nggih dinar dirham nggih. Kalau di sini yang jauh biasanya sudah ada kotak, mungkin kotak koin. Saya biasanya lakukan setiap habis subuh ini minimal 2000 main kotak. Setiap Jumat pagi didudah, itu namanya sudah menjadi sedekah Jumat. Ini pasalnya. Dengan berjalannya waktu, Abdurrahman bin Auf ini menjadi kaya. Suatu saat ketika dengan sudah ini kaya, jadi juragan Pak, itu jadi juragan susu dan punya unta banyak, punya kebun banyak. Di Madinah itu ada perang Tabu. Perang Tabu itu provinsi nek mriki yo DIY atau Jawa Tengah perang. Ini sahabat Ansor di Madinah semua peron ditinggal perang, kormane do gogrok ra ono sing ngurus. Setelah seperti itu Abdurrahman bin Auf ketemu Kanjeng Nabi. Hai Abdurrahman bin Auf, Anda sudah kaya. Tapi maaf, besok sampeyan leneng swarga kae dhewe kowe nganggo cara mbrangkang. Karena apa? Saking banyak hartamu yang harus dihisab. Wah, ini Abdurrahman bin kaget, Pak. Wedi, Pak. Berarti harta benda yang Anda terima saat ini, yang Anda dapatkan, ini pasti ada hisab. Ketika penggunaan harta bendamu tidak tepat, ini leneng swarga yang marake rada suwe, Pak. Ngerti lho, Pak. Itu seperti ini. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini karena pekerjaan pokok setiap hari sedekah. Ya Nabi, saya kepengen leneng swarga sithik. Bandane Abdurrahman bin Auf ribuan unta. Bandane Abdurrahman bin Auf sing berupa kebumbuno disedekah semua. Pokoknya semua hartanya disedekahkan kepada kaum Ansor sing nyun sewu. Saat itu kaum Ansor Madinah itu bangkrut karena kurmane do gogrok kabeh. Ndak punya hasil. Kurmane do gogrok, untane do mati karena nyun sewu ora dipakani. Niku dadi saya kepengin miskin. Ya Nabi, dengan semua harta benda yang saya dapat akan saya berikan kepada banyak orang. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini semua harta dijual untuk membeli kurma-kurma sahabat Ansor sing dogrok-dogrok oleh Pak sing bosok. Yo kanca-kanca kaum Ansor, kaum Ansor Madinah, kurmane sampan sing gogrok bosok dikumpul tak tukune. Bosok ora apa-apa.
saya beli dengan harga kurma normal. Bandane sak omahe didol kabeh, untane riben didol kabeh dienggo nukoni kurma bosok supaya nanti kita pengennya Abdurrahman bin Auf pengen miskin supaya tidak membebani hisab di akhirat. Yang terjadi nopo? Setelah beberapa bulan di Yaman ini ada wabah penyakit. Gini corong gini dewi kono Covid, Pak. Di sana ada wabah penyakit. Dari Kementerian Kesehatan sana mengatakan bahwa obat penyakit wabah tadi harus dengan satu nyata hanya dengan kurma yang sudah busuk. Jadi ternyata kurma sing ditumbuk Abdurrahman bin Auf itu justru digoleki negara Yaman nggo ngobati nek teriki Covid, Pak. Akhirnya ketika Abdurrahman bin Auf itu kuat disugih, ndak ini mau sesajikan karena tujuan kita menolong Kak Ansor supaya harta benda yang busuk kita kumpul tetap kita bayar, kita kepengen melarat. Akhirnya setelah terjadi transaksi ternyata kurma-kurma yang busuk ini tadi dibeli oleh pemerintah Yaman dengan harga 10 kali lipat, Pak. Masya Allah, niate miskin malah jadi sugih keliwat, gitu Pak. Ini karena apa? Niate sedekah, tapi ternyata justru ujung-ujungnya kita mendapat orderan kurma busuk. Negara mesti enake ming sing Utsman bin Auf. Nek awake dhewe duwe duit sak yuta niku diinfake mesti juga sing 5.000 nggih Pak. Tapi dengan kondisi dasar ini setidaknya nek dienggo mbiayai sekolah krana awake dhewe kepengin duwe anak sing lebih baik daripada kita. Duwe anak sing tawa itu dengan kita. Mestine ini berapapun harta yang kita keluarkan asal iki bisa ngondana anakku supaya anak saya ini lebih baik daripada kita. Ini akan menjadi suatu yang berharga, no problem. Kata ini jangan jadi masalah. Hal-hal ini sudah kita aplikasikan, kita mengajarkan banyak cara. Dati ngeten, Pak. Belanjanya sedekahnya saya pernah suatu saat Syekh Abdul Qadir Jalani ulama saking Baghdad, Arab, ini Pak, Irak, Pak. Ini dalam khotbah terakhirnya bilang itu. Sesuap nasi yang engkau berikan pada orang yang kelaparan, pahalanya lebih baik daripada Anda membangun 1000 masjid jami. Kelaparan loh, Pak. Jadi sesuap nasi yang engkau berikan pada orang yang kelaparan, ini pahalanya lebih baik daripada Anda membangun 1000 masjid jami. Sesuap nasi yang engkau berikan pada orang yang kelaparan, ini pahalanya lebih baik daripada kita puasa sepanjang tahun di musim panas. Sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang kelaparan, pahalanya lebih baik daripada perang fisabilillah dengan mengangkat pedang. Sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang kelaparan, ini pahalanya lebih baik daripada engkau memberikan kiswah Ka'bah dengan sulaman kain sutra emas. Ini kata Pak. Tapi Anda bersedekahnya tepat kepada sasaran. Nek kira-kira jenengan itu sedekah nggo anake, Pak, nggo putrane. Nggo mbiayai sekolahane kok isih mikir-mikir. Jadi sedekah Anda pada keluarga, pada anak ini sedekah sing pahalanya melebihi membangun sebuah Tuhan. Gimana, Pak? Alhamdulillah dengan cara ini kami menggerakkan konco-konco. Setelah habis subuh ini sesuatu kegiatan yang kita berikan apa? Napa Bu bar subuh napa kegiatannya? Umbah-umbah, mencuci, masak. Habis subuhan konco-konco tak gerakan ayo minimal subuh minimal nyeleng 2000 setiap habis subuh. Jadi pertama kita dihidupkan Allah dari bangun tidur ini kita meninfakkan harta minimal 2000. 2000 niku nek mengkewis genep seminggu dadi pinten 14.000. 2 kali 7 14 nggih. Nek sebulan pun dadi pinten, Pak? 2 kali 60.000. Inilah calon harta yang akan kita sediakan dan ini nanti ketika kita yakin dengan ilmu agama tadi paling ora dadi 700 paling menjadi pahalanya besar. Iki lho Pak sing kena nggo napa kena nggo pondasi sesuk nang akhirat iki lho.
pahalaku. Ya sewu, kalau tahu jadi pengusaha, mampuan ngerti. Ini artinya gini Pak, saya benar-benar mengajar sedekah ini untuk anak-anak saya. Ya sewu nggih. Sedekah ini pahalanya orang yang akhirat Pak. Pahala bersedekah itu langsung Pak. Saya pernah suatu cerita Pak pribadi, supaya Anda semangat Pak. Saya pernah suatu saat kita miskin. Saya itu pernah miskin Pak, miskin banget pernah. Anakku sekolah ten SMA 5 Kota Gede, SMA Pak. Aku duwe 20.000. Pak, duwite sing tak gumam kelas. Anak kula ngoten niku. Setelah ngoten niku kula ya wis tak teri. 20.000 dari rumah tak teri ten Kota Gede. Kula terus setelah ten Kota Gede, kula salam ten Masjid Muad bin Jabal Pak. Jadi salam. Setelah seperti ini kula ki mulai mengpetan montore tekan mah bensin ono Pak. Setelah seperti itu nyun sewu. Enten tiyang makmum salat kula setengah loro itu matur maklum Pak nyun sewu daleme pundi kula mau didanjena pundi kula kelali kula Pak. Sedang sepos punika. Ngapunten kula niku rak ket enjing jam 10 wau ten mriki motor kula niku kesatan bensin. Kek kula mboten nggawa HP, duit nggih mboten gadah. Kula ngedang tangga kula tanggalan nggih mboten kepanggih. Dari jam 10 sampai jam setengah 2 siang. Mbok bilih keparengan jenengan wonten atau 12.000 diampili mengke kula nggih tuku bensin, mangke jenengan dalem iki kula aturke malih. Masya Allah Pak. Kula niku 0% ra nggo duit. Dik 20 pun tak kek anak kula. Akhirnya kula rono anak kula ini sudah tak ajarkan sedekah 2000-an Pak. Ini ngebel anak nok iki nyun sewu iki ana bapak-bapak sing kesatan bensin, iki engko arep mulai ra iso. Ya iki Pak, duwite cukupan Pak. Anak saya sing lapar urung maem Pak jam lho niki dhuwit 20 Pak cukupan Pak. Sing 10.000 sing sebelah tak nggone tuku maem sing niku kekno Pak mesake. Ini loh kalau sudah kita sejak kecil. Masal, Pak, mang tenggori sekedang nggih Pak, kula tak ten sekolah. Ampun nggih sah ngoten. Lah seperti ini, moga Pak diaturke di nggih tembes bensin mugi-mugi lancar selamat nggih Pak. Donga dinunga. Kula ora maturne kula iki jane ra dikit Pak. Krana kita ngerti ganjane sedekah niku 1.000 rupiah, 10.000 yang kita berikan orang yang kondisi kelaparan atau kondisi darurat. Pahalanya melebihi kita membangun 1.000 masjid. Tidak lama kula di WA Mas kula Pak. Den kula iki kan cok nggih kayu nggih masak nih Pak. Kula di ten salat ten masjid kula ngebel Mas kula. Mas kula kerja Pak ten proyek niku. Karo ten kantor tapi di bagian mburi lah. Tukang kebon. Ora apa iki anu Dik. Aku ora didit arep mulih ditentek ngono. Lagi kayu musik tok terus niki ana wong liwat kuwi dituku wong. Kula ki neresi kayu atak nggo genen iki lho Pak. Tahu nggih basa Jawa ngerti nggih? Kayu sing tak tego arep tak goni dituku wong Pak. Lagi ditene kok gawan ning Bali. Pinten Pak? Kayu sing donge atak nggo genen iku dituku wong 5 juta. Saat itu juga sebelum saya keluar masjid, saya sedekah 10.000 langsung keterima 5 juta. Kira-kira ngoten niku Al-Quran gorong boten Pak. Gorong boten Pak. Banyak saya ngajar kanca-kanca dengan bersedekah ini ganjarnya langsung Pak. Ora usah ngenteni ning akhir ning donya itu langsung dibayarkan. Kira-kira pahala sedekahnya dibayar kontan boten kali Gusti Allah. Dibayar kontan. Jadi Anda jangan ragu sedekah itu ganjar dibayar kontan di dunia, dibayar di akhirat. Betul nggih Pak? Iki sedekah Pak. Makanya saya pernah menulis buku yang namanya Sedekah Pangkal Kaya, Pelit Pangkal Miskin. Wah itu bukunya larang Pak. Larang Pak buku. Ini karena beberapa kita teman-teman yang harus kita berikan pada banyak orang supaya mereka itu minimal aku pengen konco-konco sing punya pondasi agama, mengamalkan agama walaupun nanti berapapun jagoan tapi semaksimal mungkin, seikhlas mungkin. Ngoten nggih. Paham nggih?
Infake lho Bu, infake jenengan ki aja wel nggo putar nggo bayar sekolah, ngoten nggih. Intinya seperti itu. Karena sekolah itu yayasan. Maju mundur MI, maju mundur sekolah hanya ada partisipasi wali murid. Nggih mboten Pak. Jadi jangan kita mengandung nyuruh orang menghadap pemerintah Pak. Jame mati Pak. Kalau diketek ndak 12 sendiri mboten ngomong. 18. Kira-kira 2 menit. Oh, 2 menit. Alhamdulillah. Para bapak ibu saya yang hormati, ini salah satu cara bagaimana kita memperbaiki anak keturunan kita. Setidaknya kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau hidup kita kok pelit, gua anakku, kita tidak pernah peduli kepada orang lain. Ini justru Allah akan memberikan orang itu miskin. Duit piro-piro kurang. Neng Jakarta ki mau didit militan kurang bisa golek, Pak. Saya radip tenang kok, butuh rapek ngoten, Pak. Ini hal-hal seperti ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, setidaknya mereka yang punya pondasi agama. Jadi intinya Pak, Bu, nek kepengen jenengan sugih, kepengen duwe anak sing soleh solehah, jenengan itu sudah tepat nyekolah ke anak-anak neng yang berbackground berpondasikan sekolah ada basicnya agama satu di MI gitu. Jadi sedulure jenengan yo neng MI desa deposit Pak. Jadi beberapa orang yang urung umur ya didaftarkan. Supaya apa? Ini supaya nanti akan besar, semakin besar jumlah orangnya, nanti akan banyak juga apa-apa yang akan kita dapatkan. Betul Ibu nggih? Terus sedikit sekali lagi, leh kula matur setidaknya aku yo tahu berarti ketua komunitas Pak Mahdi. Nggih, aku juga menjadi yayasan, artinya banyak hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita akan menjadi lebih baik. Betul nggih Pak nggih? Sedikit ngoten begini Bapak Ibu saya yang bisa kita aturkan. Kata helang lipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.